Oke, perkenalkan nama saya Keisha Irene Gidia dan di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi UNICEF. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional resmi di bawah naungan PBB atau United Nations yang memiliki otonomi tertentu. Jadi struktur organisasinya pun sedikit berbeda dengan struktur organisasi pada umumnya. Nah, ada 10 bagian dari struktur UNICEF ini. Untuk meningkatkan efektivitas sesuai dengan fokus dan kontribusi UNICEF, negara-negara yang tergabung perlu menyetorkan laporan berkala mengenai status hak anak-anak di negara-negaranya. Laporan ini nantinya akan digunakan oleh UNICEF untuk mengevaluasi permasalahan apa aja sih yang perlu mendapatkan bantuan dari UNICEF, baik itu materi maupun teknis. Nah, oleh karena itu perlu ada struktur organisasi yang baik. Kantor pusat UNICEF sendiri bertempat di New York, Jenewa, Copenhagen, Sydney, Tokyo, dan dibantu juga oleh kantor-kantor lapangan atau cabang yang biasa disebut field offices di negara-negara lain. Nah, kantor pusat ini sendiri pun juga terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok divisi dan unit-unit. Seperti contohnya yang nomor satu adalah badan eksekutif. Dalam struktur organisasinya, UNICEF memiliki badan eksekutif atau The Executive Board. Badan eksekutif di sini merupakan badan dari UNICEF yang memberikan dukungan antar pemerintah dan pengawasan terhadap organisasi sesuai dengan pedoman kebijakan keseluruhan Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi serta Sosial. Badan eksekutif meninjau semua kegiatan UNICEF dan menyetujui kebijakan program di negara anggaran. Majelis Umum itu juga membentuk badan eksekutif sebagai badan UNICEF pada tahun 1946. Nah, tapi setiap tahunnya UNICEF membuat laporan melalui badan eksekutif untuk diserahkan ke Dewan Ekonomi dan Sosial yang selanjutnya diserahkan kepada Majelis Umum. Badan eksekutif ini sendiri terdiri dari 36 anggota yang mewakili 5 kelompok regional negara di PBB. Negara anggota ini dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB berdasarkan rotasi tahunan untuk masa jabatan 3 tahun dengan alokasi daerah serta penempatan kursi keanggotaan, yaitu 8 Afrika, 7 Asia, 4 Eropa Timur, 5 Amerika Latin dan Karibia, dan juga 12 di Eropa Barat, juga masih ada negara lainnya termasuk kayak Jepang, kayak gitu. Tugas badan eksekutif ini juga dikoordinasikan oleh biro yang terdiri dari presiden dan 4 wakil presiden. Setiap petugas mewakili salah satu dari 5 kelompok regional tersebut. Nah, dalam badan eksekutif ini juga ada yang namanya Biro Umum. 5 pejabat badan eksekutif merupakan Biro Umum. Mereka itu dipilih oleh badan eksekutif pada sesi reguler pertama dari setiap tahun di antara anggota pada tahun itu. Presiden dan 4 wakil presiden ini mewakili 5 kelompok regional dan presiden digilir dari setiap kelompok untuk setiap tahunnya. Anggota tetap Dewan Keamanan tidak bertugas sebagai petugas Dewan. Biro ini juga berfungsi sebagai jembatan antara Sekretariat UNICEF dengan kelompok regional, terutama yang berurusan dengan penghubung, urusan administratif, dan fungsional untuk meningkatkan efektivitas badan eksekutif. Anggota biro biasanya juga berkoordinasi secara informal dalam kelompok regional masing-masing. Nah, dalam pemilihan presiden ini diadakan sesuai dengan rotasi geografis antara kelompok regional. Nah, sejak tahun 2002, kepresidenan telah diselenggarakan oleh negara dari 5 kelompok regional kayak yang termasuk dari badan eksekutif ini. Kayak contohnya yang sudah saya sebutkan tadi seperti Afrika, Asia, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, juga Eropa Barat dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu strukturnya itu ada direktur eksekutif. Direktur eksekutif ini itu oleh Sekretaris Jenderal PBB diberi tugas untuk melakukan perundingan-perundingan dengan Badan Eksekutif UNICEF atas pelaksanaan kerja dan pengambilan keputusan yang tepat. Dia sendiri berfungsi untuk membantu Badan Eksekutif. Direktur Eksekutif ini membawai beberapa organ, yaitu Kantor Direktur Eksekutif, Kelompok Hubungan Eksternal, juga Kelompok Operasi. Nah, yang nomor 3 selanjutnya adalah kelompok program. Kelompok program ini meliputi divisi perencanaan pengembangan, divisi program pelayanan lapangan, dan juga operasi darurat. Dengan adanya kebijakan yang telah digariskan oleh badan eksekutif, maka direktur eksekutif ini bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi UNICEF. Terus yang keempat, ada kantor sekretaris badan eksekutif. Nah, dalam struktur organisasinya, UNICEF ini juga memiliki kantor sekretaris badan eksekutif. Kantor sekretaris badan eksekutif di sini merupakan badan dari UNICEF yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan yang efektif antara sekretaris UNICEF dengan badan eksekutif. Hubungan yang efektif di sini itu memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu mengatur, memfasilitasi, dan melayani badan eksekutif dan para biro ketika adanya sesi konsultasi bersama.
Terus yang kelima itu ada kantor pemeriksaan keuangan internal. Kantor ini tuh berfungsi untuk menyalurkan dan memeriksa penggunaan keuangan UNICEF. Bergerak dalam bidang manajemen informasi untuk sistem kontrol internasional dan untuk meningkatkan kegiatan operasional dengan membuat pembukuan keuangan, program, dan tugas-tugas lainnya. Nah, pemeriksaan dilakukan di pusat dan di lapangan, di mana mereka meninjau program kerjasama untuk menilai efektivitas dan efisien yang kemudian itu digunakan sebagai input bagi UNICEF. Pembukuan internasional ini bersifat independen dan laporan diberikan langsung kepada badan eksekutif. Terus yang nomor 6, ada kelompok hubungan eksternal yang bertugas untuk membantu mengembangkan dan menerapkan kebijakan hubungan eksternal UNICEF. Termasuk hubungan dengan pemerintah, non-government organization, dan badan-badan United Nations, dan juga masyarakat umum. Dalam kelompok ini terdapat juga kantor dana program yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab kayak mengkoordinir seluruh kegiatan sekretaris yang berhubungan dengan permohonan bantuan keuangan untuk kegiatan UNICEF yang diperoleh dari pemerintah, United Nations, dan juga badan-badan lainnya. Terus dia juga punya tugas untuk menjalin hubungan erat dengan pemerintah, kayak negara anggota, misi-misinya, terus juga para pengamat dan kantor-kantor lapangan. Kelompok hubungan eksternal ini berada di bawah koordinasi dari Wakil Direktur Eksekutif yang ikut juga membantu dalam mencari dana. Kelompok hubungan eksternal ini membawahi divisi kartu ucapan, divisi informasi, divisi hubungan luar negeri, dan juga program pembiayaan. Terus yang selanjutnya itu yang nomor 7, ada kelompok program, di mana dia bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan penerapan program-program UNICEF. Kelompok ini tuh berada di bawah koordinasi Wakil Direktur Eksekutif. Dalam kelompok program ini ada beberapa divisi program pengembangan dan perencanaan. Divisi ini tuh menjalin kerjasama dengan badan-badan khusus dan juga bekerjasama dengan badan PBB, contohnya kayak kelompok pendukung program gizi, penyediaan obat-obatan, air bersih dan sanitasi, pendidikan, program komunikasi, dan juga kesehatan. Terus yang selanjutnya, yang nomor 8, itu ada kantor regional. Dia itu merupakan kunci operasional yang dapat mengajukan usul, nasihat, program, dan juga penyediaan perlengkapan atau logistik. Tugas dari kantor ini tuh sebagai perantara dan sarana komunikasi gitu antara kantor lapangan dan juga kantor pusat. Dia bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarluaskan informasi keseluruhan wilayah yang memungkinkan untuk menerima pelayanan dan penerapan dari program-program UNICEF. Dia juga mengatur pelayanan bantuan sesuai dengan permintaan dari kantor perwakilan tiap negara. Terus yang nomor 9 ada kelompok operasional. Kelompok operasional ini tuh membawahi divisi manajemen dan administratif. Dia bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Eksekutif. Bagian operasional ini melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, manajemen, dan administrasi finansial. Terus tugas-tugas kelompok operasional ini tuh kayak membahas strategi perencanaan sumber daya UNICEF, terus mendukung kegiatan di lapangan dan pusat dalam hal keuangan, memberikan dukungan pada staf organisasi dalam menjalankan tugasnya, mengadakan latihan bagi para anggota, dan juga memberikan informasi serta nasihat bagi mereka yang membutuhkan. Terus yang terakhir ada badan-badan pendukung UNICEF lainnya. Badan-badan pendukung lainnya ini terdiri dari kelompok-kelompok sukarelawan atau volunteer dan komite-komite nasional yang berperan penting dalam membantu membangkitkan pengertian masyarakat yang lebih baik tentang kebutuhan anak-anak di negara berkembang. Dana sukarela atau donasi dikumpulkan dengan beragam cara dengan diprakarsai oleh Komite Nasional untuk UNICEF. Nah, hal itu tuh dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai macam kegiatan untuk pengumpulan donasi. Sekian dan terima kasih.